Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. PC kabar Taka. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kalian selalu diberi sehat untuk bisa hadir ke sekolah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa. Oke. Yang nggak hadir hari ini siapa? Nggak tahu. Oke. Nanti yang nggak hadir coba ngecek di grup SMP 5 ya, apa keterangannya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, coba cek lakinya. Kalau ada kertas apa, silakan dibuang di tempat sampah. Ada yang bungkus-bungkus makanan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nah hari ini kita akan belajar terkait dengan materi baru, yaitu persamaan kuadrat. Nah, tapi sebelum ke persamaan kuadrat, kita pengen tahu dulu sebelum materi ini. Di sebelumnya lagi kita udah belajar tentang aljabar dan apa satunya akar kuadrat. Pengen tahu kalian masih ingat tentang materi itu atau tidak? Karena materi itu nanti yang akan kita pakai sebagai jembatan untuk atau fondasi untuk ke materi persamaan kuadrat. Jadi aljabar dan akar kuadrat kita pakai. Oke, sebelumnya memang akan lakukan tes terkait materi aljabar dan persamaan persamaan akar kuadrat. Oke. Jangan lupa ditulis nama dan kelas, bukunya ditutup semua dulu. Nah, bukunya ditutup semua dulu. Ya, ini lembar pretest. Kami cuma mau tahu apakah masih ingat atau lupa. Perhatikan betul. Tulis nama ya. Nama. Hah? Coba lihat dulu. Dulu udah ke belakang. Oke. Abian, ayo. Ayo segera yang sudah dapat lembaran kertas mem, silahkan diisi. Jangan lupa nama dan kelas. Gak perlu diskusi ya. Silakan diperhatikan betul-betul. Mem kasih waktu maksimal 10 menit. Oke. Dibaca betul soal yang dikehendaki, harus dijawab apa ya. Semampunya dijawab. Kalau ada di sana nomor 456 berarti itu nomor 1, 2 dan 3 diganti ya. Nah, kalau dalam lembar pretest nomor dapatnya nomor 4, 5, 6 diganti 1, 2 dan 3. Jadi di sana ada 3 soal.
nomor 1 itu terkait aljabar. Ya, sudah. Nanti kalau waktunya habis, diminta dicek ulang kembali.
sudah boleh dikumpul, bawa sini lembar pos pretestnya. Nah, yang sudah baru kita mulai. Yuk, yang sudah baru. Yang belum masih ada waktu 4 menit. Yang belum masih ada waktu 4 menit. Bisa. Sudah? Yang lain? Duduk, kalau sudah duduk sambil sudah semua? Ada yang belum? Yuk, waktunya bisa. Pas 10 menit. Sudah semua? Sudah. Sudah semua ya ini ya? Yuk kita mulai belajar terkait persamaan buah. Nah, ya, sebelum belajar kami ingatkan kembali kesepakatan kelas kita 93. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran, ya, bukan aktif ngobrol sendiri, ya. Kemudian yang kedua, nanti jika memang mau ke toilet, mohon untuk izin, ya. Jadi kesepakatan kelas kita yang kedua, izin ketika mau keluar atau masuk ke kelas. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Hari ini bersih sekali kelasnya, ya. Sekali lagi tadi tidak ada sampah, ya. Kemudian yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sama nanti di kegiatan kita ini di step-step pengerjaan LK-nya ada waktu yang harus kita ikutin, ya. Kalau 10 menit ya 10 menit, kalau 5 menit ya 5 menit, semua harus mengerjakan dengan memperhatikan waktu. Tes sudah kita lakukan tadi ya, ini ya, sebenarnya ya. Oke, bisa tadi. Lupa atau? Nah, kalau kita bahas di tes ini, X yang double ini nanti jadinya apa? X2. X kuadrat itu nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, kalau ini tentang aljabar, yang nomor 2 tentang
bilangan positif, punya dua jenis A, satunya positif, satunya negatif, kan gitu ya, supaya. Tapi kalau dari segi melihat di beberapa lembar kertasnya, dia benar menjawabnya, cuman akan menjadi bentuk apa itu sebenarnya kayak pertanyaan nomor 1 ini, dia akan menjadi bentuk kuadrat, gitu ya. Oke, nanti di pelajaran persamaan ini sedikit banyak kita mengulang materi aljabar dan akar kuadrat, karena itu basic dari persamaan kuadrat. Nah sekarang saya punya pertanyaan pemantik seperti ini. Jangan ngobrol sendiri ya. Oke. Nih. Bagaimana mencari akar-akar dari persamaan kuadrat? Ya. Bagaimana? 5 kali 2. 5 kali 2. Dan gimana dapat 5 kali 2? Alisa? 5 kali 2. Karena kan ini volume. Terus itu dicari yang hasilnya 10 kali berapa? 10 kali berapa? Ya. 5 kali 2. Berapa kali berapa? 2 bilangan. Jika 3 dikalikan hasilnya 3 dikalikan hasilnya 20. Jika dijumlahkan hasilnya 7. Materi apa ini kemarin? Materi apa ini kemarin? Pemfaktoran. Pemfaktoran ya. Jadi nanti kalau ada bentuk kayak gini, berarti ini ciri khas dari persamaan apa? Nah, persamaan apa? Linier? Linier? Kubik? Kuadrat? Linear. Yang mana kira-kira? Kuadrat. Persamaan linier, persamaan kubik, persamaan kuadrat? Ini kategori yang mana? Linear. Linier. Linear. Apa sih linier itu? Persamaan linier itu apa? Jenis. Contohnya? Boleh tahu persamaan linier? Apa contoh persamaan linier? Hah? Oke, pasti pada lupa. Nanti kalian akan menemukan ini kira-kira masuk ke persamaan linier, kubik atau persamaan kuadrat. Nanti akan kita pelajari dalam bab ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuannya yang pertama, kalian nanti akan mengenal tentang persamaan kuadrat. Jadi nanti akan bisa membedakan mana sih persamaan kuadrat, mana persamaan linier. Persamaan linier sudah pernah kalian dapatkan ketika di kelas 7 dan kelas 8. Ciri khas linier itu pangkat dari variabelnya paling tinggi adalah pangkat 1. Itu linier. Ya. Nanti akan kalian pelajari kira-kira yang tadi pertanyaan pemantik maksudnya persamaan apa gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kalian mampu menyelesaikan persamaan kuadrat nanti dengan cara memfaktorkan dan akar kuadrat. Sudah dipelajari itu dua materi ini? Sudah. Pemfaktoran ada dalam materi bentuk aljabar. Akar kuadrat kemarin baru selesai ulangan, gitu ya. Jadi akar kuadrat dari suatu bilangan itu punya 2 jenis, satu positif, satu negatif. Oke, cakupan materinya apa saja? Ya pastinya tentang definisi dari persamaan kuadrat. Kemudian bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dan bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode akar kuadrat. Sebenarnya nggak cuma 2 ini, tapi nanti di pertemuan selanjutnya ada cara lain juga untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi nanti kalian bisa memilih ketika dapat soal persamaan kuadrat. Oh, model persamaan kuadratnya seperti ini, cocoknya pakai rumus mana? Bisa dilakukan, ya.
Kemudian menjelaskan teknik pembelajaran hari ini, ya. Nanti kita akan bekerja secara kelompok, memahami materi persamaan kuadrat. Nanti ada di buku kita kalian ini, sama nanti akan ada membagikan bahan ajar yang lainnya, ya. Jadi kalian bebas memilih mau pakai buku boleh, mau pakai bahan ajar yang lengkap juga bisa. Kemudian nanti secara berkelompok menyelesaikan LK, ya. Kemudian lagi nanti setelah mengerjakan LK akan dilakukan presentasi. Dan di akhir dari pembelajaran akan dilakukan post test. Post test itu semacam kuis terkait dengan mata pelajaran yang hari atau materi yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti ketika di pengerjaan LK kalau memang bingung silakan bertanya, ya. Jadi ketika nanti post test bisa, ya. Oke, dalam kolaborasi nanti memang akan lihat. Jadi di sini nggak ada yang tidak ikut berkolaborasi, tidak ikut kerja sama. Jadi kalau temannya ngerjakan, bantu berpikir, bantu cari jawabannya. Ya. Oke, sekarang Pem akan bagikan LK. Ya, Pem udah bagi kelompoknya. Insya Allah pas sesuai. Oh ini nggak bisa ini, makanya meletakkan di sini sesuai ini. Ya, tadi Pem perhatikan sudah jawaban anaknya di bawah mana, sudah pas ternyata Pem meletakkan kalian dibuka itu. Oke, sekarang ini bahan ajarnya. Bahan ajar satu kelompok aja yang kasih satu, yang lainnya bisa melihat juga di buku, ya. Nggak usah cari siapa. Ada ke belakang ya? Ya, yang di belakang bisa. Oke, jadi barusan membagi ada dua pasang gini ya, sepasang lembaran, satu bahan ajar, satunya LK. Bahan ajar di sini berisi tentang terkait ada untuk kalian paham apa sih persamaan kuadrat, terus bagaimana cara menyelesaikan atau mencari akar-akar pada persamaan kuadrat yang tadi dengan cara memfaktorkan dan dengan cara akar kuadrat. Kemudian di sini ada LK, ada dua bagian yang harus diselesaikan. Saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik, membantu temannya, ya, saling membantu. Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Enggak ada. Oke, kalau gitu kami kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LK. Silakan. Ya. Di situ aja. Kerjanya di sini. Ini apa? Ya. Ini kamu kalau biasa bisa baca, aku baca paling depan ini tadi. Yuk 20 menit dari sekarang saling berkolaborasi dengan temannya. Yang di sini
B, C. Di sini itu ditanya, A itu apa sih? Dalam materi aljabar itu A itu koefisien dari X pangkat 2, B itu koefisien dari X, C itu kuadrat. Kan gitu. Ayo, dicoba. Nah, ada pertanyaan yang ini. Nah, ini kan bisa di situ. C-nya mana? Pastinya ada nggak? C-nya tuh harusnya ada tuh. Nggak ada jawabannya kan? Oh ini tuh sama kuadrat. Oh iya, berarti ini tadi kan ini negatif Pak. Ini negatif 4 jelas nih, ada sama 4. Iya, yang Berarti kok B. sama maksudnya. Berarti kita pakai ya. Nggak sih? Kita pakai tiga. Jadi kan biasanya ada banyak kan koefisien. Nah ini kan variabelnya X pangkat 2 kan. Nah itu dia tulisnya cuma 2. Tapi variabelnya nggak ditulis. Iya nggak sih? Mas D-nya 0. Ini defektif ini. Lanjut ya. Yang benar negatif. Nggak kelihatan kan? Sama kayak dengan ini kayak apa sih, kayak X? Ada di sini, ada di sini. Sama kuadrat tadi kan? Di sini ada 2 ya? Nggak ada.
Jangan sih udah. Jangan sih udah. Berarti ini ini yang dicari dimensi mana bang Itu kayak gini kan? Ini beda. Ini pin tambah lagi, ini tambah kan, masih sesuai kan? Ya, jika dibalik, oke. Ya, itu contohnya ini. Kalau yang cara yang kayak gini sama cara yang kayak gini sama. Punya mana? Selalu bahan ajar dipakai untuk bisa memahami LK ya. Coba dia. Kemarin udah belajar pemakaman. Ayo, cari bagaimana pemakaman ini. Untuk menyelesaikan ini hati-hati. Ini dulu. Hati-hati, ikutin bahan ajar. Sama. Mana pemakaman?
Satu aja berarti nih, makan dua ini satu. Dia mintanya jadi lebaran kamu. Kamu ngecek pulang lagi. Ini kalau dikalikan harus positif. Iya lah mas. Hah? Aku udah kia loh mas. Ini loh sih, kamu berpikir pulang lagi. Dua kali kita berarti apa yang salah di sini? Apa yang Mana sih ibu cari? Yang ini benar, satunya bisa Udah jawabannya. Satu juga dua. Apa sih ini? Jadi ini baru Oh, ini nama Nah,
Jadi dia Sini lagi lagi. Berat mana tadi yang mobil Adekku. lanjut dulu ya. udah tahu. Sudah ya. Dari tugas yang satunya kerjakan yang nomor 2 pakai contohnya juga. Ya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Pengerjaan. Santai-santai, nggak usah panik gitu dong. Yang itu nanti ini nggak sih? Ini nggak sih? Itu aku belum.
Ukuran lebar tapi lebih pakai apa itu kalau dibikin? Nah itu pakai tambah ranjau. Ya kalau yang besar nah ini lagi. Mana ya? Pakai benturan ada ya? Dulu apa dulu? Sama dengan jabarnya itu mana? Apa tadi? Oh, enggak, kamu enggak baca. Pasti enggak baca. Oh iya ini mah. Itu apa? Baca nasi, revisinya apa? Nah sekarang A-nya berapa kalau di sini berapa? Baik. Banyak Berarti waktu ini tinggal berapa? Yang tinggi. astaga isinya. Apa sih? Mana? Kamu curhat? Dari selesai.
Sore kan nanti sama tiga. Kenapa nulisnya mas? Sudah dapat. Ditanya. Apa rumusnya? Coba lihat ini Uras. Caranya mana caranya? Caranya gimana yuk? Oh, Cina jawabannya Cina. Belum. Mana ya? Biasanya ini. Bagus banget Om. Bisa dengar. Apa dia? Oh iya ya, sabar ya. Waktunya habis yuk, kita bahas yuk. Oke, kita bahas. LK1 ya. Pertanyaan pertama, siapa Hatsma bisa kembali ke tempat duduknya? Ya, topik kembali ke topik sebelumnya. Oke, semua kembali. Oke, sekarang kita akan coba bahas soal nomor 1. Yuk, kelompoknya Nabihan isi yuk. Siapa satu orang? Ini kerjanya Boleh dibawa. Daniel, ayo Daniel. Daniel. Boleh dibawa gambarannya kalau takut. Ini. Aku lupa. Ini nanti dia
Sekarang kita lihat, kita akan bahas persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah 2. Ya, 2. Jadi persamaan kuadrat itu pasti pangkat tertinggi variabel adalah 2. Kalau selain 2 berarti bukan persamaan kuadrat. Makanya di sini pilihannya ada persamaan linier, persamaan kubik, dan persamaan kuadrat. Kalau kita lihat di sana persamaannya, kalau persamaan kuadrat berarti pangkatnya berapa? 2. Berarti pilihan yang tepat adalah A. Ini jawabannya dari A. Kelompoknya Dani. Kemudian di sini ada 5Y dikurang 7 sama dengan 12. Y-nya berpangkat berapa? 1. Ya. Kalau berpangkat 1, suatu persamaan pangkat tertinggi adalah pangkat 1, berarti ciri khas dari persamaan ini. Berarti B-nya masuk pada persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat C. Z-nya ada pangkat 3, ada pangkat 2, tapi pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Maka dia dikatakan persamaan kubik. Ya, persamaan. Jadi sudah paham yang mana persamaan kuadrat? Sudah. Ya, pangkatnya paling tinggi pangkat 2. Jadi nanti kalau disajikan beberapa persamaan harus bisa tahu mana persamaan kuadrat. Ciri khasnya adalah pangkat 2. Pangkat tertinggi dari suatu variabelnya adalah pangkat 2. Yo, sekarang kita coba ke LK yang berikutnya, soal berikutnya. Soal nomor 2. Ya. Kelompoknya darah. Siapa yang pasti yuk? Yang nomor 1 aja dulu. Darah sana. Darah di sini kan, darah. Oh, Sisil, salah. Sisil. Darah di sini. Memang sering kebalik darah sama Sisil. Sil. Ananda. Oke, ayo, Ananda yuk. Yang nomor 1 ya. Soal 2 yang bagian pertama. Oke. Yang nomor 1 aja Nanda. Yang kedua kita mesti. Saya mau sama ini. Belum dikasih nama. Pembadannya belum dikasih nama. Sudah, itu aja dulu. Oke, gimana dengan kelompok lain? Tepuk tangan dulu buat Nanda. Gimana sama kelompok lain? Jadi A itu kalau dalam persamaan kuadrat itu apa nah? Koefisien dari apa? Ini apa? Dari X pangkat. B-nya apa? Koefisien dari A. B koefisien dari A. B koefisien dari B. 5. Koefisien dari X. Nah, itu yang saya jawab. Koefisien dari X. C-nya apa? Konstanta. Jadi ingat, ini kalau ada yang kayak gini, ini bentuk umum dari persamaan kuadratnya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi A-nya koefisien dari X pangkat 2, B-nya koefisien dari X, C-nya adalah konstanta. Kita cek. A-nya, oh berarti 2, B-nya 5, C-nya 3. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya koefisien dan konstanta, menulisnya tidak perlu diikuti variabel. Tadi ada masalahnya yang tadi ya, grup mau nulis A tapi variabelnya tetap ikut. Jadi kalau A, B dan C tidak perlu variabelnya ikut. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Yuk, kelompoknya apa yuk?
bilang tadi. A tadi apa, Mak? Oke, di sini ada? Ada. Yang B ada? Yang B ada? B adalah koefisien dari X. Di sini ada punya variabel X. Berarti B-nya? Ya. Nah, sekarang C-nya. C adalah konstanta, angka yang tidak diikuti variabel atau nilai tetap. Ada C-nya? Ada. Berapa C-nya? Negatif. Berarti jawabannya apa? Benar atau salah? Untuk kelompok mata juga. Jadi hati-hatinya, ada kalanya persamaan keluarga itu tidak punya nilai B, ya, tidak punya nilai B. Jadi kalian harus paham A itu apa, B itu apa, C itu apa. Jadi ketika masuk dalam suatu persamaan, betul-betul harus diteliti apakah A, B, C-nya lengkap atau ada yang tidak ada. Gitu ya. Oke. Jadi masukkan untuk kelompok lain untuk bisa lebih teliti. Oke. Berikutnya pertanyaan yang pertama. Kelompoknya ini sudah, itu sudah. Ayo kali saya. Kelompoknya kali saya. Beda ini beda. Ini berarti kamu. Gimana ya? Yang lain perhatikan. Jangan dulu dia. Tidak posisi. Papernya tulis di samping. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, sekarang kita lihat jalan ya. Kata-kata sudah menjawab sampai sudah ya. Sekarang kita akan mencari persamaan apa yang selesaikan persamaan kuadrat dengan dua metode berbeda, kompaktoral dan akar. Nah, di sini nanti kunci daripada penyelesaian persamaan kuadrat dia akan berupa akar, ya. Dia akan berupa akar yang nanti disebut dengan himpunan penyelesaian. Nanti ketika di persamaan kuadrat setelah mendapatkan ini, kalau ditanya berapa akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita bisa melanjutkannya lagi di sini. X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Karena yang akan kita cari adalah himpunan penyelesaian atau akar dari persamaan ini, ya. Sehingga di sini X1 sama dengan ini tinggal luas. Yang tadi negatif berarti jadi sehingga yang di sini X2-nya jadi ya. Sehingga kalau ditanya himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 2 dan 4. Ya, 2 dan 4. Coba dilihat di bahan ajarnya ada sampai di situ. Ada sampai ke arah sana? Ya, tidak ada. Ada nah di bagian lembar kedua sampai paling bawah. Ya, setelah mendapatkan faktorisasinya, maka
maka dia akan mendapatkan akar-akarnya. Makanya Mem tadi selalu bilang lihat bahan ajar atau lihat dulu. Tapi kalian melihatnya hanya sampai menemukan faktor, belum sampai ke himpunan penyelesaian. Oke, ini tambahan dari diskusi kita terkait dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah sekarang soal yang kedua, yuk kelompoknya sakit ya. Siapa mau maju? Revano? Oke. Sini ya. Jadi nanti kita sama bedanya satu aja, Pak. Yang di depan yang kedua. Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Halo. Yang bukunya ditaruh, jangan ditaruh di muka. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Jawabannya sama? Bedanya di mana, Sam? Bedanya di mana? Ya, bedanya di mana? Akar 4. Itu bedanya kita akar 16. Oh, ini akar 16 dulu. Ya. Oke. Baru Akar 16 oke, sama dengan plus minus akar 4. Apa tetap 4? Oke. Jadi ini kalau dijabarkan X1-nya berapa, Nak? 4. X2-nya berapa? Negatif 4. Oke, makasih Elsa ya. Tepuk tangan untuk Elsa. Jadi akar dari suatu persamaan kuadrat itu pasti ada dua. Ya, pasti ada dua. Bisa mengarah ke positif, bisa mengarah ke positif negatif. Nah sekarang dari soal satu ini yang dengan pemfaktoran dengan yang akar, apa yang bisa kalian bedakan? Ya, apa yang membedakan kok yang ini pakai pemfaktoran, kok yang ini pakai bentuk akar, pakai akar kuadrat? Apa yang membedakan? Kita yang membedakan. Ayo Alisa, awal yang koefisien 6x-nya kenapa? Kalau itu kan ada yang B-nya, kalau yang B-nya ada B-nya. Betul. Ya, betul jawaban Kalisa. Kapan kita menggunakan pemfaktoran? Kapan kita menggunakan akar kuadrat? Akar kuadrat dilakukan kalau tidak punya nilai B. Pemfaktoran dilakukan kalau punya nilai B. Lengkap A, B, C-nya ada. Tapi kalau akar kuadrat dilakukan kalau dia tidak punya nilai B. Jadi kalau nggak punya nilai B kayak ini, maka mencari akar-akarnya dia menggunakan akar kuadrat. Tapi kalau punya nilai B seperti yang soal nomor 1, maka untuk mencari akar-akarnya kita menggunakan pemfaktoran. Jadi nanti ketika kalian dapat soal persamaan kuadrat, lihat Nak, kapan menggunakan pemfaktoran, kapan menggunakan akar kuadrat.
Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ada. Yuk, kita ke soal yang terakhir. Siapa yang mau coba? Bawa air. Siapa? Apa Yang mau coba? Gak ada yang mau coba? Penapihan mau coba? Dia senang-senang terus dari tadi. Ya. Ada yang mau coba? Kelompok jadi mau coba? Kan? Oh belum. Kelompok darah? Oh belum. Ya kan? Kelompoknya apa sudah? Yuk kita sama-sama. Bareng. Perhatikan. Dalam soal ketiga, yang diketahui apa nak? Luas. Apa simbol luas? L. Huruf besar. Berapa luasnya? 60 cm. Ya. Oke. Kemudian apa lagi yang diketahui? Panjang. Panjangnya apa yang diketahui? 4 cm lebih dari lebar. Berarti panjang itu punya ukuran lebar tapi lebih 4. Kata lebih berarti kita pakai tanda plus. Kalau misalnya ukuran lebar tapi ukuran 4 cm kurang dari lebarnya, berarti L kurang 4. Ya, karena di sini lebih, jadi kita pakai tanda plus. Yang ditanya apa? Berapa dimensi panjang dan lebar? Berarti yang ditanya adalah panjang dan lebar. Kita jawab. Untuk menjawab ini kita pakai bantuan rumus luas persegi panjang. Apa rumusnya? B kali L. Luasnya berapa? 60. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? L ditambah L-nya dikalian. Perkalian aljabar kan? 60 sama dengan L pangkat 2 ditambah 4 L. Ya, ditambah 4 L. Sekarang ini kita pindah luaskan. 0 sama dengan L pangkat 2 ditambah 4 L dikurang 60. Ya, berarti kita harus pakai cara apa untuk cari akarnya? L sama P nya nanti. Atau yang ketemu apa dah? Ketemu nilai apa nanti? L. Ya. Pakai cara apa? Patoran atau akar pada? Patoran. Ini L, ini L. Di sini? Yakin. Dikalikan negatif 60 dijumlahkan 4. 15. Ayo siapa yang dapat? Siapa yang dapat angka itu jika dikalikan hasilnya negatif 60? Dijumlahkan hasilnya positif 4. Positif Positif 4 dikali negatif. dikali negatif Negatif 15. dikali negatif 10. 10. Positif 4. 4 kali 10 berapa? 12. Negatif 6 dikali negatif 6 dikali 10 dikalikan dapat 60. Nah, ini dikalikan atau dijumlahkan aja dapat 4. Ya, berarti faktornya berapa? Berarti 0 sama dengan Oke, ini faktornya. Sekarang kita cari akarnya. L dikurang 6 sama dengan 0. Maka L1 sama dengan positif 6. Ya. Kemudian atau L ditambah 10 sama dengan 0. Maka L negatif
negatif 5. Sampai tanah. Jadi kalau untuk ukuran luas persegi panjang, akar dari suatu persamaan kuadrat ini yang dipilih adalah yang positif. Jadi kita pilih ini nggak dipilih, berarti kita masukkan. Karena yang dicari adalah panjang. Berarti lebar yang memenuhi adalah angka 6. Ini yang memenuhi. Jadi bisa terjawab. Lebar sama dengan 6, sedangkan panjang adalah L tambah 4 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 30 CF. Jadi kita sudah menemukan solusi dari soal nomor 3. Ketemu panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Oke, jadinya kalau persamaan kuadrat terkait dengan kontekstual yang melibatkan ukuran panjang, jadi tidak ada yang negatif yang diambil, pasti yang positif. Itu perlu diingat. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Oh nggak ada. Kalau nggak ada, lembarannya kumpulkan sama mem. Yang lembaran LKS-nya, LK-nya. Tulisnya di bawah aja. Di situ juga, karena itu kan pekerjaan kalian. Mem lihatnya dari situ, ya. Oke, bisa dipakai. Boleh. Kenapa? Apa ya? Oke, sambil menyalin, sambil kita akan umpan balik, ya, umpan balik terkait sikap murid selama pembelajaran, ya. Tadi kalau melihat, alhamdulillah sudah banyak yang saling berkolaborasi, ya. Seandainya ada yang belum, hanya sedikit. Jadi meminta, namanya belajar kita butuh kolaborasi ya nak ya. Karena tanpa kolaborasi kalau diem saja yang nggak tahu akan juga nggak tahu, gitu ya. Nah kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Kita belajar apa tadi? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat cirinya apa kan? Ada yang bisa melaporkan apa ciri persamaan kuadrat? X-nya atau variabelnya memiliki pangkat tertingginya adalah pangkat 2. 2 ke 1 berarti 2 ya. Jadi kalau persamaan kuadrat dia pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Terus tadi kita mencari akar dari suatu persamaan kuadrat dengan berapa cara nak? 2. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua akar kuadrat. Pemfaktoran dilakukan jika persamaannya bagaimana? Ada A, ada B, ada C. Sedangkan akar kuadrat dilakukan jika tidak ada B. Itu harus dipegang nggak? Harus dipahami. Jadi nanti ketika menemukan soal persamaan kuadrat, kalian tahu kapan harus menggunakan rumus pemfaktoran, kapan harus menggunakan rumus akar kuadrat. Jangan ngobrol sendiri, Najwa sama Bis. Ya. Oke, kemudian kita akan refleksi. Apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran? Paham nggak tadi? Paham. Disuruh ngapain aja paham? Tadi ya. Kedua,
Materi apa yang kamu pelajari pada pelajaran yang telah dilakukan? Apa berarti? Materi apa tadi kita belajar dari persamaan keluarga? Selain persamaan keluarga, dalamnya apa lagi tadi? Dari perbedaan tempat. Selain pemaparan, apa lagi? Akar. Oke. Kemudian bagaimana dari materi yang dirasakan yang kurang dipahami? Pada bagian mana? Pada bagian mana materi yang dirasakan kurang dipahami? Kalau sudah penerapan persamaan keluarga ke konteks luar atau dalam kehidupannya nyata, gitu ya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Apa San? Apa yang kamu lakukan ketika belum mempelajari materi, belum memahami materi pelajaran ini? Apa San? Belajar ulang lagi. Kalau Nadia, apa yang dilakukan? Tadi ketawa terus kamu lihat. Semoga dia hari ini, karena besok sudah hari Jumat. Ya, makanya senang ya. Apa nasihat ketika apa yang kamu lakukan ketika pada materi ini belum kamu paham? Apa? Bertanya? Belajar? Lebih memahami rumus lagi katanya. Oh, lebih memahami rumus lagi. Untuk memahami rumus lagi caranya gimana kalian? Yang lain diam, jangan ikut sendiri. Berpikir. Belajar nggak perlu? Oh, perlu ya. Jadi dia akan berpikir dan dia akan belajar lagi. Oke, itu refleksi kita. Nah, sebelum menutup pelajaran ini, nanti di ending akhir setelah materi ini tertutup akan mensajikan post-test terkait materi yang baru kita pelajari lagi, dan post-test ini dilakukan secara individu ya. Jadi berharap kerjakan semampunya apa yang kamu tahu tadi, gitu ya, apa yang kamu pelajari tadi, yang kamu diskusikan tadi sama teman. Kemudian untuk pertemuan minggu depan masih ada kelanjutannya dengan persamaan keluarga, hanya saja mencari akarnya dengan menggunakan rumus yang berbeda. Bisa juga dengan menggunakan rumus AB, ABC, selain kompaktoran dan akar kuadrat ini, gitu ya. Jadi nanti akan dikupas lebih dalam rumus ABC. Kalau rumus ABC insya Allah untuk mau soalnya itu ada B-nya atau enggak ada B-nya tetap bisa dilakukan pakai rumus. Oke, memang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerjakan prosesnya ya. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Semampunya. Tulis tuh ada 3 soal pilihan ganda dan 2 soal tulis nama sama kelas. Ayo Mike, kerjakan Mike. Oh ya, jangan lupa tulis nama sama kelas. Kalau nggak cukup bisa dikerjakan di balik. Oke, silakan dicoba. Iya, disilang. 3 nomor itu pilihan ganda, 2 nomor
aja. Bang, bye. Yuk, waktunya banyak. Di sini dimatiin. Oke,